Baik, bisa kita mulai ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, saya ucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada seluruh peserta yang telah menghadiri webinar dampak dan pencegahan pelecehan seksual pada anak pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri yang hadir pada hari ini, yakni Kak Ajeng Priska Permatasari. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, perlu kita ketahui bersama dengan adanya webinar edukasi ini tentu terdapat sebuah pemicu, yakni di kalangan masyarakat saat ini sedang ramai adanya suatu pelecehan terhadap anak, baik itu pelecehan secara seksual maupun pelecehan dalam bentuk lainnya. Namun, kenapa kita mengangkat adanya suatu pelecehan seksual itu sendiri? Karena pelecehan seksual ini sifat dari kerugian dan juga kerusakan itu bersifat permanen. Dan ini dapat menyerang adanya suatu psikis daripada si korban itu sendiri. Padahal anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga masa depannya karena sebagai suatu pemikul adanya masa depan bangsa. Maka dari itu dalam KKN BBM atau kuliah kerja nyata belajar bersama masyarakat kali ini, maka mengangkat adanya suatu webinar dengan tema adanya suatu pelecehan seksual itu sendiri, di mana judul daripada webinar kita kali ini yakni dampak dan pencegahan pelecehan seksual kepada anak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita yang sangat luar biasa yang telah hadir pada hari ini, yakni Kak Ajeng Priska Permatasari. Namun, sebelum saya memulai adanya suatu perkenalan kepada pembicara kita, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan beliau melalui CV beliau. Kak Ajeng merupakan salah satu mahasiswa dalam Universitas Erlangga. Beliau pernah menempuh edukasi di SD Sidodadi, kemudian SMP di SMP Negeri Surabaya 2 Surabaya, kemudian SMA di Tamiriyah Surabaya, kemudian saat ini sedang berada di Faculty of Nursing Universitas Erlangga sejak tahun 2018. Adapun beliau pernah mendapatkan suatu penghargaan, yakni beliau beliau pernah mengikuti nursing debate competition pada tahun 2019. Kemudian beliau telah melaksanakan PKKMB Amerta KSK 2019. Kemudian beliau juga pernah bergabung sebagai tim data manager West TV ACC atau penelitian vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Erlangga and Tigermet 2021. Adapun beliau juga pernah magang sebagai Staff Visibility Direktorat Sistem Informasi di Universitas Erlangga pada tahun 2021. Adapun beliau telah menempuh berbagai organisasi, yakni beliau sebagai Staf Media dan Jurnalistik SMA Tamiriyah 2015 sampai 2017. Kemudian beliau juga sebagai Staf Netinfo UKM Penalaran tahun 2019 hingga tahun 2020. Beliau juga menjabat sebagai Bendahara Komisi Anti Diskriminasi dan Kesetaraan Gender BEM UNAID 2021. Beliau juga sebagai Ketua Umum Korp KMI Wati Kohati Kampus G Erlangga 2021 hingga 2020. Baik, itu tadi adalah CV yang sangat luar biasa dari Kak Ajeng. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai adanya sesi diskusi kita pada hari ini. Baik, kepada Kak Ajeng Priska Permatasari dapat menyampaikan materinya, yakni terkait adanya suatu kekerasan seksual terhadap anak, waktu dan tempat, kami persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Kak. Saya izin share screen ya. Silahkan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman di sini. Saya akan terima kasih kepada teman-teman kelompok 149 yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan webinar edukasi pada sore hari ini, yang mana tentang topiknya yaitu dampak dan pencegahan pelecehan seksual pada anak. Perlu kita ketahui sebelumnya kan akhir-akhir ini marak sekali ya pelecehan seksual gitu pada anak, apalagi semenjak pandemi COVID-19 yang mana kasus dari pelecehan seksual itu semakin meningkat. Entah apakah itu pengaruh memang benar-benar akibat efek dari pandemi atau tidak, dari yang mana dari media sosial itu semakin mudah untuk kita akses, maka semakin kasus pelecehan seksual itu semakin mudah untuk kita dapatkan gitu, mudah tersebar gitu. Terus sini langsung saja kita masuk ke materi, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang dapat berakibat penderitaan atau kesetaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomi, budaya, dan politik. Dapat ditarik kesimpulan yang mana kekerasan seksual itu seperti kayak sebuah tindakan secara paksa gitu, dari inti dari kekerasan itu sendiri, yang mana secara paksaan itu tidak ada persetujuan antara si orang yang kedua itu atau si korban. Nah, yang mana juga melibatkan fungsi reproduksi atau fungsi hasrat seksualnya itu tersebut. Terus yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak, di sini pelecehan seksual itu masuk dalam kategori kekerasan seksual. Nah, untuk pelecehan seksual itu suatu pengancaman aktual atau fisik yang bersifat sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Di sini untuk pelecehan seksual pada anak itu sendiri suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa, yang mana untuk media sasarannya itu yaitu anak-anak. Yang mana perlu kita ketahui kan anak-anak itu adalah kelompok yang rentan, yang mana anak-anak ini itu mudah sekali terpengaruhi, dan biasanya mereka itu kayak nggak berani dengan orang dewasa, dan cenderung untuk tertutup, cenderung untuk mengikuti apa yang diperintah oleh orang dewasa itu atau oleh orang yang lebih tua. Nah, untuk penyebab dari pelecehan seksual itu, di sini yang pertama pelaku memiliki kesempatan. Ini maksudnya biasanya kan dari anak-anak kadang suka bermain yang sendirian di jalan. Nah, pasti ada kesempatan bahkan di ruang publik atau di jalan-jalan yang ramai pun pelaku juga masih bisa melakukan tindakan pelecehan gitu. Yang mana saya baca di beberapa referensi justru tindakan pelecehan seksual itu malah banyak dilakukan pada ruang publik
yang dilakukan pada siang hari. Padahal kan biasanya cenderung malam hari yang malah lebih rentan kan. Nah, tapi ini data itu menunjukkan di siang hari, tapi untuk tindakan macam-macam pelecehan seksual itu nggak hanya dilakukan secara fisik yang tadi sudah saya jelaskan, bisa dilakukan secara non fisik seperti kita si pelaku itu kayak apa ya, memberikan suatu hinaan yang mencontohkan pada seksual seseorang itu atau reproduksi seseorang itu. Lalu yang kedua, anak berpotensi menjadi korban. Bisa karena anak tidak mendapatkan pendidikan seks dan tidak bisa menolak karena rasa takut. Nah, dari yang kedua ini itu adanya relasi kuasa gitu. Jadi si anak-anak itu biasanya kan masih nggak berdaya gitu kan, juga melawan orang yang lebih tua. Terus juga anak-anak ini masih kadang masih belum mendapatkan pendidikan seks sejak dini, padahal kan pendidikan seks sejak dini itu penting untuk diberikan kepada anak-anak. Dari mulai memperkenalkan jenis kelamin anak itu apa, terus fungsi-fungsi anggota tubuh itu gimana, terus memperkenalkan bagian anggota tubuh yang boleh dipegang atau yang tidak boleh dipegang. Terus yang ketiga itu kurangnya pengawasan dari orang tua. Nah, sering kita ketahui kebanyakan kan orang tua itu sibuk bekerja kan. Terus dari sibuk bekerja ini makanya adanya kurang komunikasi antara orang tua dan anak, hingga anak ini cenderung dia lebih orang tua ini nggak bisa ngawasi anak. Terus jadi semua tindakan-tindakan yang dilakukan anak juga orang tua ini masih kurang tahu gitu apa yang sudah dilakukan anak-anak mereka. Terus apa sih dampak pelecehan seksual pada anak? Nah, di sini saya rangkum untuk dampak pelecehan seksual itu ada 3, yaitu bisa mempengaruhi psikologis dan emosional anak, lalu bisa mempengaruhi fisik, dan bisa mempengaruhi sosial. Nah, untuk dampak pelecehan seksual ini tergantung pada lamanya mereka. Biasanya tergantung dengan waktu dari korbannya ini. Jadi, yang selanjutnya ini ada dampak di psikologis dan emosional. Nah, ini dampak yang paling lama untuk sembuhnya gitu. Terus yang pertama ada timbul perasaan bersalah, stres, dan depresi. Nah, ini biasanya korban anak-anak yang sudah mengalami pelecehan seksual itu dia akan mengira dirinya itu merasa bersalah gitu. Biasanya kan ada anak-anak dia itu ada orang dewasa ngobrol dengan anak-anak. Nah, kita lihat orang dewasa ini kayak misalnya mengiming-iming atau meminta bantuan si anak. Nah, si anak ini kan juga nggak tahu apa-apa kan. Biasanya dia langsung mengiyakan permintaan tolong dari si pelaku. Nah, padahal kan niatnya dari si anak-anak ini kan untuk membantu orang dewasa ini kan. Nah, akibat dari dia salah membantu orang sehingga timbul dilecehkan gitu. Terus ketika sudah terjadi kejadian pelecehan seksual itu bisa mempengaruhi anak hingga menjadi stres dan bahkan depresi gitu. Terus yang kedua, fobia atau ketakutan. Nah, biasanya anak yang sudah mengalami tindakan pelecehan seksual itu dia akan mengalami ketakutan dan kayak takut untuk melewati tempat-tempat yang dia dilecehkan gitu. Misalnya di tempat di rumah yang di rumahnya dia sendiri, dia mengalami tindakan pelecehan seksual. Nah, biasanya ini akan mengakibatkan si anak itu tidak mau untuk ke rumah itu lagi gitu, dan malah mengakibatkan dia fobia dan nggak mau balik ke rumah lagi. Lalu yang ketiga ini anak menjadi agresif. Agresif ini akibat dari tindakan-tindakan yang nggak benar. Ini justru malah bisa memicu anak ini menjadi lebih agresif lagi, lebih tindakannya mungkin menganggap anak ini akan merasa ingin balas dendam gitu. Jadi bisa saja nanti suatu saat ketika anak ini sudah menjadi agresif, dia akan mungkin bisa menjadi salah satu pelaku tindak kriminal gitu. Terus yang ketiga, merasa takut dan cemas berlebihan. Nah, untuk tanda-tanda pencemasan biasanya itu seperti kita kayak merasa sesak gitu ketika melihat sesuatu atau tempat yang mana kita dilecehkan gitu. Terus
terus merasa kayak khawatir yang berlebihan, terus takut, nggak mau ke tempat itu. Nah, itu tanda-tanda cemas yang berlebih. Lalu dampak pelecehan seksual yang kedua yaitu di fisik, yang mana yang pertama kita akan mengalami suatu gangguan traumatik pasca kejadian atau PTSD. Ya, kasarannya itu kayak kita mengalami trauma gitu, trauma yang berkepanjangan ketika kita mengingat suatu kejadian itu. Terus yang kedua, terjangkit penyakit menular. Terjangkit penyakit menular ini seperti penyakit yang bisa saja penyakit HIV, AIDS, terus herpes, yang penyakit menular seksual. Kan biasanya dari si pelaku, kita kan nggak tahu pelaku ini mengidap penyakit seksual yang seperti apa. Gitu. Dan ini bisa ditularkan ke anak-anak. Terus yang ketiga, disfungsi reproduksi. Nah, dari disfungsi reproduksi ini, maksudnya anak ini akan mengalami kegagalan dari fungsi dari reproduksi itu sendiri, yang mana akan mengalami, bisa saja mengalami kecacatan gitu kan, kecacatan, terus akibat tindakan-tindakan yang mungkin terlalu kasar gitu kan dari si pelaku, sehingga si anak ini mengalami disfungsi reproduksi. Lalu yang keempat, mengalami susah makan dan tidur. Akibat dari anak ini terlalu memikirkan kejadian yang sudah terjadi, sehingga dia akan cenderung mengalami nggak mau makan, terus gangguan tidur, lebih ke karena dia takut mimpi buruk itu akan terjadi gitu. Biasanya kan anak-anak dia itu tidur ketika ingin bangun itu ingin semua kejadian yang sudah terjadi itu seperti kayak apa ya? Seperti mimpi buruk itu aja. Jadi nggak, kalau dia bangun pengennya itu kayak udah selesai gitu masalahnya, tapi ternyata kan memang masih ada gitu. Terus yang kelima, menghambat tumbuh kembang anak. Nah, akibat dari anak yang selalu mau anak yang trauma itu, terus dampak yang psikologis itu bisa menghambat pertumbuhan tumbuh kembang anak. Lalu yang dampak pelecehan seksual yang ketiga yaitu di sosial. Ini anak akan cenderung menjadi pribadi yang tertutup, lalu dia akan kurang percaya diri atau kurang pede terhadap orang-orang yang di sekitarnya, lalu nggak mau bertemu orang lain atau tidak mau bersosialisasi. Nah, saya pengen cerita sih sedikit tentang gambaran film pelecehan seksual dari filmnya Korea. Dia yang berjudul Hope, yang mana anak ada seorang anak yang menggambarkan seorang anak yang mengalami pelecehan seksual oleh orang dewasa. Nah dia efek dan dampak yang jadi akibat seorang anak perempuan ini, dia itu kurang pengawasan dari orang tua akibat orang tua terlalu sibuk. Terus akibatnya ketika dia berangkat ke sekolah sendirian, nah malah dia mendapat ketemu dengan orang yang seperti pedofil gitu, kayak orang dengan gangguan yang memiliki hasrat seksual yang berlebih. Jadi hasrat seksual kepada anak-anak kecil gitu yang di bawah umur 14 tahun. Nah, akibat dia berangkat sekolah sendirian, nggak ada yang nemenin, dia malah ketemu pelaku yang tidak diinginkan, dan pelaku ini bergedok kayak cuman ingin minta tolong kepada anak itu. Tapi ketika anak itu membantu pelaku ini, nah si anak ini malah dilakukan tindakan pelecehan seksual gitu, bahkan dia dilakukan kekerasan seksual, terus sampai dia itu mengalami kecacatan pada organ-organ tertentu, sampai terdapat luka-luka semua anggota badan. Nah, dari dampak yang dari film itu, si anak ini malah lebih takut gitu pada orang tuanya, nggak mau ketemu orang tuanya, bahkan ayahnya sendiri dia nggak mau karena dia trauma akibat yang pelaku ini yang melakukan pada si anak itu. Nah, dampak dari memang psikologis itu lama untuk sembuhnya daripada untuk
mengobati fisik. Terus pencegahan yang dapat dilakukan. Nah, ini yang pertama, bicarakan tentang bagian tubuh sejak dini. Nah, maksudnya ini anak-anak, apalagi remaja kan, seharusnya sudah mendapatkan pendidikan seks sejak dini. Bahkan di umur 0 sampai 3 tahun itu sudah bisa diberikan pendidikan seks ini. Misalnya kita bisa memberikan pengetahuan tentang jenis kelamin mereka, terus fungsi-fungsi yang anggota tubuh mereka. Mungkin di sini teman-teman yang sudah mempunyai adik di umur yang mungkin sudah umur 3 tahun, itu juga bisa mulai diberikan pendidikan. Dan mungkin juga harus memperkenalkan pada adik-adiknya ini harus lebih waspada gitu terhadap orang-orang yang mungkin orang-orang itu sudah kayak melakukan tindakan pelecehan gitu. Terus yang kedua, ajari anak bahwa beberapa bagian tubuh bersifat pribadi. Jadi kita ajarin anak itu untuk beberapa bagian tubuh mana sih yang nggak boleh dipegang oleh orang lain. Terus ajarkan batasan tubuh anak, beritahu anak untuk terbuka dengan orang tua. Jadi kayak jangan membentak kepada anak jika misalnya anak melakukan kesalahan gitu. Dan takutnya jika dia udah diberikan pelecehan seksual oleh orang lain, malah dia itu takut untuk cerita ke orang tua. Lalu beritahu anak untuk tidak ada yang boleh motret tubuh mereka, karena ini kan bersifat pribadi. Yang punya tubuh kan kita sendiri gitu. Terus ajari anak cara keluar dari situasi yang menakutkan atau tidak nyaman. Lalu memiliki kata sandi yang bisa digunakan saat anak merasa tidak aman. Lalu beritahu anak bahwa mereka tidak akan dimarahi jika memberitahu soal tubuh mereka. Beritahu anak bahwa sentuhan tubuh mungkin akan menggelitik atau menimbulkan rasa nyaman. Jadi pada titik-titik tertentu di tubuh itu mungkin akan menimbulkan rasa nyaman. Nah, kita mungkin ada adik di sini, teman-teman di sini memiliki adik itu diberitahu bagian tubuh mana yang mungkin menimbulkan rasa nyaman itu. Terus beritahu anak juga bahwa aturan ini berlaku bagi orang yang mereka kenal. Jadi kita juga harus waspada pada anggota keluarga kita sendiri. Untuk penanganan yang terjadi pelecehan seksual pada anak, ini menurut KPAI tahun 2021, yang mana ketika sudah adanya korban pelecehan seksual ini, pertama yaitu mengedukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Lalu yang kedua, melakukan tindakan rehabilitasi sosial. Lalu yang ketiga, pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan. Lalu yang keempat, pelindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai penyidikan, penuntutan, sampai sidang di pengadilan. Ya, biasanya itu di pengadilan, kadang itu si pelaku itu nggak langsung dijerati hukum gitu. Dia itu harus harus ada bukti yang memang mencondong ke si pelaku ini. Kan terkadang ada pelaku yang dia itu pura-pura tidak melakukan itu. Makanya harus mulai dari penyidikan, terus harus ada penuntutan dari si korban itu sampai ke sidang pengadilan. Terus apa sih yang dapat kita lakukan sebagai bagaimana peran individu itu sendiri ketika menghadapi pelecehan seksual atau melihat lingkungan sekitar atau teman kita sendiri dilecehkan oleh orang lain. Nah, di sini menurut Stand Up Indonesia ada 5D. 5D ini merupakan 5 cara untuk melindungi seseorang yang mengalami pelecehan seksual. Yang pertama yaitu ditegur. Nah, ditegur ini ketika kita melihat ada seseorang yang melecehkan kita atau melecehkan orang lain, kita harus secara tegas menegur orang itu. Tapi ini menurut saya metode yang paling beresiko. Karena perlu keberanian lebih dan pastikan itu situasi sekitar kita juga aman, karena takutnya si pelaku malah menyasar kita gitu. Terus begitu juga dengan situasi korban. Pikirkan juga apakah teman kita ini apakah kondisi dari teman kita ini nggak semakin buruk.
Terus yang kedua dialihkan. Nah, dialihkan ini maksudnya kita mengalihkan korban atau mengalihkan pembicaraan teman kita maupun si pelaku sehingga pelecehan yang sedang terjadi itu tidak jadi atau terhenti. Seperti kita menanyakan tiba-tiba mengajak ngobrol teman kita gitu ketika kita melihat teman kita mau dilecehkan kepada seseorang, kita misalnya kita tanya jam berapa ya sekarang gitu, terus ini kamu mau pulang atau enggak, mau aku temenin gitu. Terus yang ketiga dilaporkan. Nah, bila kita melihat ada seseorang yang sedang dilecehkan, kita bisa langsung meminta bantuan orang lain, misalnya memanggil satpam sekolah. Terus pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan maupun orang-orang terdekat yang sanggup dianggap kerjasama. Lalu yang keempat itu ditenangkan. Jika misal kejadian pelecehan seksual itu sudah terjadi, kita bisa langsung menanyakan kondisi dari korban itu dan menenangkannya. Seperti menanyakan, kamu nggak apa-apa tah? Terus mau kemana? Mau diantar tah? Terus ajak korban duduk, terus tenangkan dulu gitu. Terus tawarkan bantuan yang sekiranya bisa kita lakukan kepada teman kita ini. Terus direkam. Yang kelima direkam, kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan seksual itu sehingga korban mempunyai bukti bila ingin melaporkan. Jadi misalnya rekaman ini itu sebisa mungkin fokus pada tindakan dari si pelaku. Terus posisinya itu persis di mana dan menyebutkan misalnya menyebutkan tanggal dan waktunya juga. Jangan malah langsung menyebarkan rekaman yang sudah kita buat ini ke media sosial, karena media sosial itu cepat sekali tersebarnya kan. Terus biarkan si korban yang sudah dilecehkan ini menentukan apa yang ingin dia lakukan dengan rekaman itu, seperti dia ingin melaporkan langsung ke petugas yang berwajib. Lalu peran keluarga. Keluarga yang dapat dilakukan yaitu keluarga kan merupakan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, dan keluarga merupakan tempat pendidikan pertama kan pertama dan utama bagi anak-anak, sehingga kenyamanan, ketentraman dan kebahagiaan itu idealnya dapat diperoleh anak dalam sebuah keluarga. Nah, untuk keluarga sendiri yang dapat kita lakukan yaitu memberikan pendidikan seksual sejak dini. Yang sudah saya jelaskan tadi, orang tua jangan sampai kayak lengah gitu untuk memperhatikan anak. Jadi dari pendidikan bahkan kebanyakan dari orang tua itu masih merasa tabu tentang pendidikan seksual. Padahal penting banget pendidikan seksual ini diberikan sejak dini. Terus yang kedua, jalin komunikasi antar keluarga. Biasanya ini jika komunikasi itu kurang, biasanya akan menimbulkan anak ini malah suka keluar-keluar di berkeluar malam atau keluar yang tanpa izin orang tua. Terus membimbing anak dalam menjalankan tugas perkembangannya untuk mencapai kedewasaannya. Jadi orang tua juga harus bisa memperhatikan membimbing anak, mendampingi anak sampai hingga dia dewasa, sampai dia benar-benar bisa menjaga dirinya sendiri. Mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini atas pemaparan materi yang sungguh luar biasa ya Kak Ajeng. Ini ya, sekarang kita akan sebelum memasuki adanya suatu sesi tanya jawab, terlebih dahulu akan saya sampaikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Ajeng. Materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Kak Ajeng ini tadi yaitu tentang pelecehan seksual terhadap anak. Kenapa kita membahas adanya suatu pelecehan? Karena Kak Ajeng tadi sudah menyebutkan bahwasannya terdapat adanya suatu kasus pelecehan seksual yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hingga pandemi ini, di mana anak itu selalu berkecimpung dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, dan selalu banyak aktivitas di rumah di luar dari pengawasan sekolah formal, menjadikan adanya suatu kasus pelecehan seksual itu sangat meningkat.
Kemudian di sini kekerasan seksual itu dapat didefinisikan oleh Kak Ajeng tadi, yaitu suatu tindakan yang tidak bermoral. Karena apa? Karena dia sebenarnya adalah suatu pelecehan yang merendahkan harga diri daripada anak itu sendiri. Apalagi apabila korbannya itu adalah anak, di mana merupakan suatu kelompok rentan, maka dengan terjadinya kelompok seksual itu dapat terjadi karena adanya beberapa pemicu, di antaranya telah disebutkan oleh Kak Ajeng tadi. Yang pertama, adanya suatu kesempatan. Yang kedua, anak berpotensi menjadi korban karena kurangnya edukasi. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengawasan daripada orang tua itu sendiri. Padahal, seperti yang kita ketahui bersama, dengan terjadinya adanya suatu pelecehan seksual terhadap anak, maka dapat memberikan dampak yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Kak Ajeng tadi. Maka solusi yang telah dipaparkan oleh Kak Ajeng yakni adanya satu, berikan informasi atau edukasi kepada anak terkait edukasi seksual itu sendiri. Kemudian yang kedua, ajarkan anak untuk selalu terbuka kepada orang tuanya terhadap situasi dan kondisi apapun. Kemudian yang ketiga, ajari anak keluar dari situasi yang membuat dia takut ataupun membuat dia tidak nyaman. Selain adanya suatu ketiga solusi itu tadi, Kak Ajeng telah memaparkan adanya beberapa solusi yang telah disampaikan di pemaparan tadi. Baik, karena kita sudah mengakhiri adanya sesi daripada pemaparan materi, sekarang saatnya sesi tanya jawab. Pada seluruh peserta dapat dihimbau untuk menyatakan pertanyaannya dari kolom chat atau dalam suatu form yang telah disediakan oleh panitia, atau dapat menyampaikannya secara lisan melalui feature raise hand untuk menyampaikannya melalui mic yang ada di Zoom. Baik, yang pertama ini Kak Ajeng, ada pertanyaan yang datang dari Rega. Rega bertanya seperti ini. Saya punya keponakan, umurnya 7 tahun. Dulunya tinggal dengan orang tua di kamar kos satu kamar, maksudnya adalah tinggalnya di kamar satu kamar gitu, dan melihat orang tua mereka tuh sedang melakukan adegan bermesraan. Bagaimana cara menjelaskan hal ini kepada anak yang masih usianya tuh 7 tahun dan dia tidak dapat menilai adanya suatu hal seperti itu tuh baik atau buruk. Nah, kemudian juga dilanjutkan dengan pertanyaan, usia berapa seharusnya anak kecil itu diberi pendidikan seksual agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak benar. Baik, itu adalah pertanyaan pertama. Kak Ajeng, mungkin Kak Ajeng dapat menjawabnya. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilahkan, Kak Ajeng. Oke, sebentar ya.
Halo Kak Ajeng, apa Kak Ajeng masih bergabung di sini ya? Oh iya, masih. Loh, sempat keluar. Oh iya, enggak apa-apa. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama dulu ya, tentang ponakan yang tinggal satu kamar dengan orang tuanya. Eh, Gimana sih kita memberikan edukasi kepada anak itu? Nah, maksudnya dari tindakan bermesraan ini kan orang tua kita sendiri kan, kita bisa memberitahu kepada adik ponakannya kita ini. Pertama, dari tindakan itu kita itu maksudnya uh, halo. Iya, iya Kak, masih terdengar. Laptopnya agak hang. Baik, sepertinya Kak Ajeng sinyalnya sedang unstable. Kita mungkin tunggu Kak Ajeng untuk join lagi ya di Zoom ini. Namun sambil menunggu Kak Ajeng, mungkin rekan-rekan sekalian dapat mengajukan pertanyaan. Sekali lagi dapat mengajukan pertanyaan yang ada pada form yang telah disediakan oleh panitia. Untuk nanti akan saya bacakan. Atau apabila ingin menyampaikan secara langsung, silakan gunakan fitur raise hand. Namun terlebih dahulu kita tunggu dulu ya Kak Ajengnya kembali di Zoom ini. Mohon maaf moderator sebelumnya. Baik, saya akan coba untuk menjawab pertanyaan dari Ray. Siapa tadi yang pertama itu bagaimana sih kita mengedukasi keponakan kita ketika melihat orang tua sedang melakukan adegan bermesraan itu. Mungkin yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu kepada si anak bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang tua itu karena mereka saling mencintai gitu kan. Terus kita juga bisa memulai edukasi kepada anak tentang pendidikan seks pada saat itu, pada ponakan tersebut, gimana hal-hal yang mungkin orang yang sedang mencintai ini bakal dilakukan gitu. Tapi tentang edukasi seks itu bahwa mereka juga harus kayak sudah ada hubungan terlebih dahulu seperti hubungan suami istri yang sudah sah gitu. Terus kita juga bisa memberitahu si orang tua ponakan tersebut, anak itu, bahwa si anak perlu pengawasan yang lebih karena takutnya jika anak terus menerus melihat tindakan apa yang dilakukan oleh orang tua di depan anaknya langsung,
justru mereka akan ingin kayak berkeinginan untuk mencoba hal tersebut ke orang lain gitu kan, takutnya seperti itu. Dan takutnya jika dewasa nanti dia akan mungkin lebih bisa agresif lagi gitu kalau misalnya sejak dini nggak diberikan tentang pendidikan seks tersebut. Mungkin itu dari jawaban dari saya. Baik. Baik, terima kasih banyak Kak Ajeng atas jawabannya. Jadi Rega, apakah sudah menjawab ya bahwasannya tadi dijelaskan anak juga harus dicegah untuk melihat adegan seperti itu, apalagi kalau sering ya. Kemudian kalau sudah terlanjur pun juga bisa dijelaskan mungkin kepada anak bahwasannya ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya hubungan khusus dan itu juga tidak boleh dicontoh oleh anak itu sendiri. Baik, kemudian ini Kak, ada lagi satu pertanyaan dari Yunita. Yunita bertanya, seperti yang Kakak sampaikan, bahwa pelecehan seksual ini sangatlah berdampak khususnya kepada mental daripada si anak ini. Sehingga terkadang korban daripada anak ini yaitu sungkan atau takut untuk menceritakan atau melaporkan adanya suatu kejadian tersebut. Nah, kemudian bagaimana nih Kak, kita bisa mengetahui kalau orang tersebut itu maksudnya anak ini itu terkena pelecehan atau tidak, dan bagaimana tindakan yang tepat jika anak ini sudah sampai trauma. Jadi kurang lebih pertanyaannya adalah gimana kita bisa tahu si anak ini udah kena pelecehan seksual atau enggak. Terus kalau udah seperti itu maka apa yang kita lakukan, apalagi kalau sampai si anak ini trauma. Ini bisa Kak Ajeng untuk sampaikan jawabannya. Silahkan Kak. Ya, terima kasih moderator. Gimana sih kita bisa tahu apakah si anak ini sudah mengalami pelecehan seksual atau tidak? Kita bisa melihat tanda-tanda seperti biasanya anak akan mulai kayak sering diam gitu. Dia itu cenderung diam kalau ditanyain nggak mau jawab dan kayak hanya mengangguk-angguk saja gitu. Pas kita tanyain kenapa, nah ini biasanya nggak mau jawab gitu si anak. Terus kita kadang si anak juga mungkin akan mengalami kesakitan pada anggota tubuh tertentu gitu. Jadi kita bisa mulai mencurigai ketika anak ini memegang sesuatu, mungkin organ reproduksinya atau organ-organ intim yang lainnya, dan dia merasa kesakitan, atau ketika dia saat buang air kecil juga sudah merasa kesakitan, kita juga harus perlu mewaspadai gitu. Ini kenapa kok bisa kayak gini? Nah, dari itu kalau misalnya si anak ini masih tetap nggak mau bercerita, kita bisa kayak mendatangkan seperti psikiater gitu kan. Kenapa kok anak ini cenderung lebih diam atau nggak mau ngobrol dengan kita, atau bahkan orang tua sendiri pun dia nggak mau ngobrol. Nah, kita panggil psikiater, terus biasanya yang lebih psikiater ini lebih bisa untuk pendekatan lagi ke anak kan, gimana solusinya untuk membuat anak ini untuk ngobrol. Nah, kalau misalnya anak biasanya si psikiater ini dia akan kayak pendekatannya lebih ke anak itu, dia mungkin masih ingin membuat anak ini mengingat ke hal-hal yang senang-senang dulu, terus baru untuk kepada kejadian yang dia ingin ceritakan. Jadi kayak pendekatan terlebih dahulu kepada anak, baru ketika anak ini sudah nyaman, baru mungkin anak itu bisa mulai bercerita. Baik, itu tadi jawaban dari Kak Ajeng. Terima kasih banyak Kak Ajeng atas jawabannya. Jadi kurang lebih apa yang ditanyakan Yunita tadi sudah terjawab ya oleh Kak Ajeng, bahwasannya apabila kita ingin mengetahui apakah anak itu terkena pelecehan seksual atau tidak, kita lihat dari perilaku anak itu. Apabila perilaku anak itu cenderung diam, tertutup, maka dapat kemungkinan besar dia sedang terjadi sesuatu kepada dia. Mungkin bisa ditanyakan untuk didekati. Kemudian juga bisa dilihat dari ketika dia memegang area kemaluannya, misalnya, itu juga dapat mengindikasikan bahwa dia terkena adanya suatu pelecehan seksual. Lalu bagaimana cara mengatasi traumanya? Sudah dijelaskan oleh Kak Ajeng, yaitu dengan cara membawanya ke psikiater untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Baik, terima kasih banyak Kak Ajeng. Namun di sini ada satu pertanyaan lagi kita batasi karena adanya suatu keterbatasan waktu. Mohon maaf sekali kepada teman-teman sekalian yang belum sempat untuk menyampaikan pertanyaannya, mungkin bisa disampaikan lain waktu kepada Kak Ajeng, mungkin apabila Kak Ajeng tidak keberatan ya. Di sini Kak Ajeng ada satu pertanyaan lagi terakhir dari Aulia, di mana akan menyampaikan pertanyaannya sendiri melalui future mic yang ada dalam Zoom ini. Silahkan Aulia. Oke, thank you. Sebelumnya makasih Kak Ajeng untuk waktunya hari ini, untuk materinya udah ngebantu kelompok kami. Saya kebetulan salah satu anggota kelompok 149 juga. Yang jadi pemikiran dasar saya saat ini itu kan apa yang kita pelajari sampai saat ini itu kan bagaimana kita itu mencegah adanya pelecehan seksual gitu ya. Ibaratnya kita itu memposisikan diri kita itu sebagai korban lah ibaratnya di sini. Nah, padahal kan cara kita mendidik generasi kedepannya itu kan nggak bisa ya dari satu arah kayak guru ke murid, tapi nggak ada timbal balik dari murid ke guru. Nah, padahal sekarang ini kita kan juga harus mulai ya untuk mengedukasi gimana sih kita itu mencegah anak-anak di sekitar kita, baik yaitu perempuan ataupun laki-laki itu untuk menjadi orang yang melakukan pelecehan seksual di masa depan. Nah, sekarang ini marak itu yang mendapatkan pelecehan seksual itu bukan hanya wanita, tapi justru banyak laki-laki sekarang itu yang merasa dirinya dilecehkan, tapi setiap mereka itu mengutarakan bahwa mereka itu merasa tidak nyaman, mereka itu mendapatkan stigma bahwa kamu itu laki-laki harusnya lebih kuat, kayak gitu itu nggak boleh nggak boleh merasa dilecehkan gitu loh Kak. Nah, gimana caranya kita itu mengedukasi orang-orang di sekitar kita, baik itu perempuan maupun laki-laki agar tidak melecehkan teman-teman di sekitarnya ataupun orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Baik, terima kasih Aulia atas pertanyaannya. Mungkin Kak Ajeng bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Aulia atas pertanyaannya. Di sini mungkin lebih ke kesetaraan gender kan. Bahkan kita baik laki-laki maupun perempuan itu bisa memberikan informasi kepada teman kita sendiri, bahkan mungkin dari diri kita sendiri bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama kan. Bahkan ketika kita sedang mungkin sedang mendapatkan perilaku yang nggak sesuai dengan diri kita, kita juga harus speak up gitu. Terkadang ada dengan adanya kayak yang tadi itu kayak misalnya diolok teman gitu, nggak apa-apa. Setidaknya kita setidaknya kan di setiap lembaga pendidikan, setiap sekolah atau perguruan tinggi juga ada yang namanya kayak lembaga khusus untuk pengaduan ketika teman-teman ini sedang mengalami pelecehan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini sedang mengalami sedang mendapatkan tindakan yang seperti itu, dilecehkan, teman-teman di sini bisa langsung kayak melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu. Misalnya dari lembaga yang sudah disediakan oleh sekolah-sekolah kita sendiri atau perguruan tinggi kita sendiri. Tuh. Mungkin seperti itu, Aulia. Baik, Aulia, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, insya Allah sudah. Ya, baik. Sudah terjawab ya pertanyaannya, sudah dijelaskan tadi oleh Kak Ajeng. Baik, selanjutnya kita tidak dapat melanjutkan adanya satu sesi pertanyaan lagi. Mohon maaf kepada peserta yang mungkin belum sempat untuk menyampaikan pertanyaannya. Sangat luar biasa ya sesi webinar kita pada hari ini. Kemudian juga mengingatkan kita terhadap adanya suatu kesetaraan gender ya. Tadi pertanyaan dari Aulia bahwasanya tidak peduli ya, no matter are you man or you woman, di sini kalian itu memiliki kesempatan yang sama untuk menegakkan adanya suatu keadilan dari diri kalian sendiri. Kalau posisi kalian adalah
korban dan gimana kita mencoba untuk membentuk adanya suatu mentality daripada anak-anak untuk tidak menjadi seorang pelaku kekerasan seksual ke depannya. Toh sekarang juga peraturan hukum yang ada di Indonesia, tahu saya itu ya Kak Ajeng sudah mengakomodir adanya suatu pelaporan oleh anak yang terkena pelecehan seksual itu sendiri, atau pelaporan kalau misalnya anaknya nggak mau ya takut, dia bisa mau diwakilkan oleh orang tuanya. Jadi sekarang sudah sangat mudah akses untuk dapat melaporkan pelaku, jadi tolong untuk lebih hati-hati lagi, dijaga adik-adiknya, mungkin anak-anaknya yang sudah punya anak, untuk lebih aware lagi terhadap adanya kasus pelecehan seksual. Harapannya dengan adanya webinar kita kali ini dapat meningkatkan edukasi kepada kita semua terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ajeng tadi, untuk memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada kita akan adanya suatu pelecehan seksual itu sendiri dan dapat menghindari serta menjaga diri dari adanya hal tersebut. Baik, terima kasih kepada Kak Ajeng. Terima kasih banyak Kak Ajeng telah hadir pada webinar kali ini, telah mengeluangkan kesempatan berkenan untuk menjadi pemateri. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini pada webinar kekerasan seksual pada anak ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dari saya. Terima kasih, saya tutup acara pada hari ini. Oh ya, sebelum menutup acara pada hari ini mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya untuk sesi dokumentasi. Kepada panitia mungkin bisa dibantu untuk sesi dokumentasi. Silahkan. Baik, mungkin para peserta bisa on cam terlebih dahulu untuk diambil gambarnya. Aba-abanya di mana nih, Kak Nada? Aba-aba dong, biar kita siap ya kan mau foto. Ya, mungkin ditunggu terlebih dahulu peserta yang lainnya untuk on cam, baru kita mungkin bisa ditunggu sampai 16.03 mungkin untuk teman-teman peserta mengaktifkan kameranya untuk siap-siap ambil foto. Ayo teman-teman peserta mungkin bisa on cam. Diingatkan kembali kepada teman-teman peserta untuk mengaktifkan kameranya karena akan dilakukan sesi foto bersama. Oke, mungkin bisa aku mulai. Boleh pose teman-teman. Oke, slide pertama terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, kemudian slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, cukup Nenes. Baik, terima kasih kepada Kak Nada atas panduannya untuk sesi dokumentasi kali ini. Baik, dengan adanya sesi dokumentasi ini menandakan sudah berakhir ya acara webinar kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Ajeng dan juga rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada webinar. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.